balik lagi ke El Clasico guys ya, Grand Finale RRQ Hoshi melawan EVOS Legends. Game pertama RRQ benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pemain-pemain kelas dunia nih guys ya. Emang pergerakannya, rotasinya, mekaniknya semuanya berjalan dengan sangat baik. EVOS Legends bakal nge-ban 2 MM-nya sekaligus. RRQ bakal nge-ban Link terlebih dahulu. Selena masih kebuka. Di sini apakah pertanyaannya EVOS akan diberikan Selena? Itu dulu guys. Jadi dari draft ini kita bakal putuskan dulu nih, mungkin James bilang kita mau kasih Selena nggak nih? Kalau kita kasih Selena, kita ambil apa? Ternyata mereka lebih nggak milih untuk melepas Selena. Grok di sini kebuka, Chow kebuka, Uranus kebuka. Kalau RRQ tadi kita udah tahu ya, dia first picknya Uranus. Jadi kita belum tahu apakah first pick yang bakal dipilih sama EVOS. Ternyata sama guys ya, ternyata sama di sini. Uranus akan menjadi pilihan pertamanya. Apakah di sini Rexy akan siap menggunakan Kagura jika dibutuhkan? Gila ya, tadi kemarin Auroranya VN sangat menyulitkan, tadi Kaguranya juga on point banget. Minsitar, Lemon sampai sekarang untuk team fight selalu bagus guys ya. Jadi di sini kita bakal melihat apa kira-kira meta yang akan digunakan RRQ kali ini ya. RRQ Hoshi, James masih memberikan kode-kode apa yang akan diamankan terlebih dahulu, Granger dulu dan juga Valir guys ya. Mungkin kali ini kita bakal lihat se-efektif apa Valir daripada seorang VM, karena tadi seorang Rexy benar-benar nggak bisa gerak dengan Valir walaupun dia mendapatkan damage terbesar ya di game tadi ya, dua tim digabungkan, pokoknya dia yang paling besar damage-nya tadi, bahkan lebih besar dari Kagura. Kalau dari RRQ Kagura paling besar, kalau dari EVOS tadi Valir paling besar. Dan kali ini Grok yang akan diamankan sama seorang Bajan, karena Bajan itu sebetulnya terkenalnya sama Groknya guys. Grok Bajan katanya auto win ya. Kita akan melihat di sini apa yang akan digunakan lagi sama anak-anak RRQ. Digi juga akan diamankan sepertinya buat tambahan anti crowd controlnya. Natalia di sini dibuka. Tadi Zizay sempat bilang katanya kalau RRQ pick Natalie, kita ajarin cara counternya guys. Kita bakal penasaran banget. R7 yang kali ini bakal menggunakan Chow lagi. Kemarin Chow-nya R7 benar-benar mendominasi setiap pergerakan daripada seorang Rek dengan Johet ya, karena emang dia kemarin selalu dibantuin buat nge-gang awal ya, udah begitu owning, jadi laning dia tuh selalu menang ya, laningnya selalu menang. Jadi itu strategi yang digunakan sama tim RRQ Hoshi kemarin. Dan EVOS tadi menurut gue mungkin kayak harus ada cara bergerak yang baru, karena dengan cara bergerak yang sama, one-nya tuh kan biasa selalu kan buff merah, buff biru, masuk ke landing bawah, nanti udah Malaka Turtle dia mulai ke tengah. Jadi kayak itu rotasinya mungkin RRQ sudah hafal, sehingga kayak gankingan sekarang itu EVOS nggak pernah berjalan dengan mulus karena pergerakannya semua sudah ketebak sama anak-anak RRQ duluan. Jadi kalau misalkan EVOS di sini punya rotasi atau pergerakan yang lain, itu bakal lebih bagus. Kita lihat Kimi langsung di-ban di sini. Mungkin kayak dia udah ada bau-bau feeling ya bahwa ini Kiminya bakal digunakan. Dan kita lihat di sini apakah Hylos yang akan menjadi pilihan? Ya, LJ salah satu hero kesukaannya Hylos guys ya, yang emang selalu kayaknya hampir dia yang selalu pakai terus. Dan dia benar-benar mengerti potensi dari hero ini guys. One, apakah akan menggunakan Roger atau menggunakan assassin yang lain, mungkin Lancelot. Tapi Lancelot di sini agak sedikit susah itu sih, ketemu Hylos guys ya. Itu kayak PR banget. Hanabi di shadow pick di sini. Apakah bekal betul ya Hanabi akan di-pick untuk kali ini? Dan sepertinya akan ada Bruno dan juga lagi-lagi Rafaela di sini ya, untuk menambahkan movement speed, bisa in and out dengan cepat. Satu lagi hero di sini yang bakal diamankan sama Lemon, apakah bakal Faramis atau Hanzo? Gua pengen banget sih ngeliat Hanzo guys ya di MPL playoff kali ini. Cuma masih belum kejadian guys ya Hanzo ini. Dan wah, nggak ada Kari, ada Leomord guys. Ini bakal menjadi sesuatu banget nih. Mungkin dia Lemon bakal tersiksa di awal-awal ya dengan melawan kalau ketemu Uranus. Tapi kalau misalkan dia bisa menunggu timing yang tepat, itu late game Lemon bakal langsung masuk ke arah seorang Bruno guys. Dan itu bakal bahaya banget sih. Di sini kita lihat R7 bakal bisa mencoba langsung masuk ke arah One, walaupun ada seorang Digi di sini, tapi Digi di sini nggak bakal berpengaruh sama seorang Leomord. Dan kita tahu sendiri kapabilitas daripada Leomord seorang Lemon di sini. Dan game kedua ini dari draft pick sendiri menurut gue sama-sama imbang, cuma gue lebih cenderung sedikit ke RRQ, mungkin 55% ke arah RRQ ya, karena dia pegang Leomord dan EVOS-nya menggunakan Bruno yang menurut gue sekarang untuk hyper carry nggak sekuat dulu sebelum di nerf. Jadi kita langsung saksikan saja ke dalam in-game. Oke, kita lihat di sini One dan juga Rek bakal coba untuk langsung diharas guys ya.
karena emang itu ya apa yang dilakukan sama seorang Valir guys. Untuk di early game, asalkan dia tuh skill satunya tuh terkena hero terus-terusan, itu bakal kayak bisa nge-spam guys ya. Dia bakal kereset terus, muter terus, dan bisa bener-bener kayak mengharas di early game banget. Kita lihat LJ dan juga VEM mencoba mendapatkan Pokemon di situ di sisi sebelah kiri. Sementara VEM dan juga Leomord itu mencoba untuk bersih tegang, dan Lemon mendapatkan early game dipimpin sama RRQ Hoshi di sini menurut gua, karena 2 Pokemon airnya didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Sin di sini akan lagi-lagi menggunakan Granger Retribution, dan dia benar-benar yakin banget ya. Kayak jarang banget hero-hero core di sini yang menggunakan Retribution. VEM bakal ketangkep di sini akan menggunakan Flicker untuk escape, ya tidak mau memberikan first blood. Di situ LJ kita lihat ya mengcover seorang Bajan supaya Bajan itu nggak bisa datang tepat waktu untuk ngegeng ke arah atas. 4 orang sekaligus di sini dilakukan sama tim EVOS guys ya. LJ bakal coba untuk menahan pergerakan daripada Wan. Ada tambahan movement speed di situ yang dihasilkan sama seorang Luminaire. Sepertinya mereka bakal mencoba untuk mendapatkan 3 kill di situ berturut-turut didapatkan oleh EVOS. Mereka bermain benar-benar objektif ya, udah dapetin 2 buff, langsung 4-man push di situ dilakukan guys ya, dan bakal membuat kemenangan sedikit untuk anak EVOS di sini. Wan walaupun kita lihat belum mendapatkan kill ya, bounty hunternya belum jalan, tapi itu Bajan yang ternyata mendapatkan 2 kill dengan groknya. Bajan, grok, auto win. Kita bakal lihat apa yang akan dilakukan sama tim RRQ Hoshi di sini. LJ bakal datang menyelamatkan seorang VN, masih belum mau keluar dari lubangnya. Di sini LJ udah nggak punya yang namanya revitalize, bakal harus mundur dulu guys ya. Di sini RRQ sepertinya nggak boleh melakukan team fight secara terus-menerus, karena di sini EVOS udah memimpin dari segi level ya. Karena perbedaan level 3 sama level 4 tuh menurut gue jauh banget. Dan kalau dilakukan terus-menerus team fight, Rek bakal memberikan stiker di situ kalau ada seorang Lemon mencoba untuk buy one ya. Tentunya Leomord di sini nggak bakal bisa melakukan banyak, dan di sini EVOS benar-benar bermain mencoba untuk 4 orang terus. Mungkin pergerakan selanjutnya bakal menuju ke arah tengah atau bahkan bagian bawah. LJ di sini kita lihat ngebukain map, harus mundur terlebih dahulu. VEM dengan Valirnya harus berhati-hati, karena dari tadi VEM terus yang kalau bisa dibilang dikasih tali sama seorang Digi guys ya. Bajan mencoba untuk mencicil seorang LJ, diberi stun gitu aja. LJ harus mundur di sini sepertinya ya. Damage-nya terlalu besar, Chow-nya masih ngepres di bagian bawah. Sementara kita lihat tengahnya bakal diharas, LJ masih ada revitalize untuk mundur, dan kita lihat di situ cukup tepat waktu guys ya apa yang dilakukan sama VN, memberikan stun kepada pemain-pemain daripada EVOS. Lemon masih struggling banget untuk melawan seorang Rek di situ level 5, dan Bajan berhasil nge-swing terakhir ya, menyelamatkan turret bagian bawah dari last hit seorang R7. R7 nih punya peluang banget nih kalau dia mau toil-toil, tapi kita lihat dia cek ombak dulu sepertinya. Kita lihat di situ sudah mulai mengamankan ke arah turtle dari tim EVOS Esport. 10.000 berbanding 9.000 guys, beda 1.500 di sini. Bajan bakal bukain map kali ini, nggak pengen kecolongan lagi guys ya sama ada Aurora di belakang. Dan sepertinya bakal ada haras daripada seorang Bajan di sini guys, mencoba untuk nge-swing terakhir buff biru daripada seorang Sin, tapi dengan dimilikinya Retribution guys ya, di sini nggak ada yang bisa dilakukan. Wan udah cukup sakit sekarang guys. Ya. Pola permainan yang dimainkan sama EVOS di sini 2 support sekaligus ya, ada Digi, anti buat ininya guys, anti buat sisinya, sama ada Rafaela buat tambahan movement speednya guys. Jadi mereka tuh benar-benar komplit. Mungkin di sini Rek bakal coba untuk memancing di situ, dia tahu teman-temannya lagi nge-push di bagian bawah, nggak ada yang bisa dilakukan. 1 lawan 3 di sini. Kita lihat masih coba untuk ditangkap, Bajan terlalu tanky, Tamusnya juga terlalu tanky, Sin masih akan mengejar terus, dinyalain di situ pop up purify-nya hanya untuk melarikan diri, tapi Bajan sepertinya bakal di take down di sini sama seorang Sin. Dan di sini benar-benar bermain fokus ya mereka ya. Kalau misalkan EVOS ada di bawah, RRQ-nya bakal turun ke bagian atas, dan kita lihat Sin bakal ngepres terus seorang Rek. Apakah masih bisa di burst? 1 hit, 2 hit masih bisa diamankan. 2 flame shot di situ terkena. LJ mencoba untuk memancing ya, semua damage ditahanin buat seorang Sin. Lemon berhasil mendapatkan turret bagian tengah, dan di sini lumayan bagus guys ya pergerakan daripada anak-anak RRQ, bisa memberikan perlawanan paling nggak sedikit. Dan EVOS akan mendapatkan turret bagian tengah. Dan di sini tugas daripada seorang Wan udah selesai guys ya, karena dia semua turret luar udah dihancurin.
Dan Bajan di sini bakal untuk mengcover lagi 2 kali. Bajan di sini datang pada waktu yang tepat guys ya. Pada saat turret mau dihancurin, tiba-tiba nongol seorang Bajan, nggak jadi di take down guys. Dan Digi di sini akan mencari Clock of Destiny, sementara Luminar udah mengamankan buku di situ guys ya. Sin berhasil mencolong buff biru di situ daripada seorang Bruno. Tentunya Bruno di sini nggak bakal bisa spam skill seenak tadi, dan di situ benar-benar timing ya, perhitungan. Mungkin ada report di situ juga yang bilang oke, di sini kita lihat buffnya udah mau muncul, Wan bakal membalas di sini. Dia tahu Sin udah nggak punya yang namanya retribution, mencoba untuk mengharas LJ depan, Valir di belakang. Kita lihat apakah pergerakannya akan dilanjutkan selanjutnya. Dan kita masih lihat di atas 1 lawan 1 ya, tentunya Leomord gak bakal bisa menang dulu lawan Uranus untuk sementara waktu. Tapi untuk tim fight belakangan ya, yang bakal mengincar untuk Bruno-nya tuh bakal ada banget guys ya, dari kemampuan seorang Leomord buat ngincar di situ seorang Wan. Dan 16.000 berbanding 17.000 nggak berbeda jauh guys ya, dengan adanya tambahan Lord di sini. Walaupun ada Lord, perbedaan goldnya yang benar-benar nggak gitu jauh guys ya, bisa dibilang cuma sekitar 1.500 aja. Dan sepertinya Sin mencoba untuk mendapatkan pelomangnya aja di situ guys. Dan R7 bakal menjadi pemain yang cukup sabar di sini guys ya, karena dia tahu dia di pressure habis-habisan. Wan ini nggak pernah ditinggalin sama kedua supportnya, ada tambahan movement speed. Dan di sini Lemon tanpa adanya Mincitar nggak ada yang bisa colong-colong kayak tadi guys. LJ buka Glorious Pathway hanya buat escape di situ. Lemonnya udah nunggu. Kalau mereka berhasil maksain di sini, ya ini R7 udah koordinasi ya. Oke, gue nih tahan ya. Kalau gue di geng kalian datang nih. Nah, pasti udah bilang kayak gitu. R7-nya bakal mencoba untuk kabur di situ. Masih bisa selamat di situ guys ya. Clear wave berhasil dilakukan. Lemon bakal maju dan Lemon sepertinya bakal mencoba untuk diamankan. Ada Revitalize di situ. Terkena 3 orang, lumayan mujarab guys ya. Itu di situ Revitalize daripada seorang LJ guys. 1 tuker 1 guys ya. Turretnya masih belum berhasil dihancurkan. Dan RRQ sebetulnya kayak setupnya bagus banget sih tadi. Cuma emang karena mungkin permasalahannya di sini Sin juga belum terlalu jadi ya. Levelnya masih menang dibandingkan seorang Wan ya padahal. Dan turret bagian bawah sepertinya akan menjadi target berikutnya daripada seorang Wan di sini. Reaksinya bakal memotong Lemming di situ. Dan di sini Lemon masih sepertinya butuh 1-2 item lagi buat masuk guys ya. Rek bakal coba untuk lagi-lagi diincar sama seorang Sin. Dan juga Lemon baru ke pop up ultinya di sini. Tapi sepertinya memilih untuk mundur terlebih dahulu guys. Di sini mungkin sudah terlalu lama ya Sin melakukan ganking terhadap seorang Rek. Harus memberikan keleluasan dulu dan mending ke farming dulu guys ya. Di sini karena buff merahnya udah mulai naik. Kalau dia nggak curi, kemungkinan bakal dicuri sama anak-anak EVOS guys. Dan di sini Wan 103 guys ya, Luminar juga 103, Rek baru berhasil diamankan sekali. Sin akan mencoba untuk mengejar seorang Rek. Di sini kita lihat rame-rame terlalu riskan guys ya pergerakannya, karena di sini tengahnya udah diberikan pressure sama seorang Bajan. Buff birunya di situ juga up ya, nggak bakal ada yang jagain. Dan kita bakal melihat di sini Wan mencoba mendapatkan objektif yang penting. Dan Rek kali ini sepertinya bakal mati guys ya. Damage-nya bakal masuk semua ke arah seorang Rek. Tapi kita lihat Wan-nya di sini bakal berhasil untuk mendapatkan turtle yang sangat penting buat keuangan ya untuk tim EVOS. Wan di situ dia pikir udah selesai guys ya tugasnya. Ternyata 1 hit lagi dan dibiarkan saja di situ, membiarkan Wan melakukan last hit. Lemon udah melakukan split push, kita lihat VN ketemu Bajan langsung dicicil, dibakar-bakar. Lemon memilih untuk mundur ya, karena di sini kita lihat pergerakan anak EVOS emang nih selalu bersama-sama. Jadi menurut gue cowoknya R7 di sini harus memberikan peluang nih guys ya. Pada saat tim fight yang nggak jadi di bagian atas, R7 harus mendapatkan sesuatu pada saat tracknya mati. Tadi Rek itu udah mati dan itu peluang besar banget. Dan kali ini nggak ada buku yang diamankan sama seorang Rek, dia benar-benar fokus full ke bagian armor buat TB-in. Karena di sini Rafaela dan juga Digi guys ya. Jadi make sense banget di sini untuk melakukan apa guys? Pilihan-pilihan item daripada seorang Reknya. Karena dia dari tadi yang emang diharas terus. Kita lihat EVOS 4 orang di situ mencoba untuk bertahan daripada VN dan juga LJ. LJ bakal menjadi yang terdepan untuk nahanin semua damage. VN akan mundur. Lemon damage-nya sakit banget daripada seorang Wan. Sementara kita lihat apa yang dilakukan sama kedua anak RRQ di sini akan memberikan push ke arah bawah guys. Mereka memilih untuk mundur, Groknya udah pulang. Ya, itu kalau misalkan mereka nggak push itu kemungkinan EVOS bakal lanjutin terus guys ya, masuk ke dalam turret.
Dan di sini Luminar sama Digi nggak pernah ya mengalihkan perhatiannya daripada seorang Wan. Selalu dia akan berada di sekitar sana dan mengcover setiap pergerakan daripada seorang Wan. Dan Bruno-nya di sini benar-benar udah cukup sakit. Iya lo, VN langsung dihajar gitu aja guys, masih bisa selamat di situ. Nggak mau terlalu naif di situ. Wan bakal dikejar, unstoppable. Luminar bakal diamanin pertama kali. Sin bakal dikasih tali dan sepertinya apakah bakal mati. Kita lihat dibuka ultinya sama seorang Lemon, langsung incer kalah seorang Wan. Nggak ada yang bisa dilakukan guys ya. Rafaelanya udah mati, Rek di situ sendiri ya, nggak bisa melakukan push lagi karena emang tim fightnya sudah dimenangkan sama tim RRQ. Dan Lemon di sini dengan Leomorte emang menjadi gangguan banget ya, terutama buat lawan Bruno kayak gini. Seperti yang gue bilang tadi di awal, mungkin awal-awal dia bakal tersiksa untuk melawan Rek, tapi kita lihat di mid game ya, untuk targetin ke arah seorang Wan itu dengan sangat mudah banget guys. Sin ngasih damage yang besar, mau diharas sama si seorang Wan juga dia bakal didatengin sama Leomord. Jadi kayak dia harus ngebunuh seorang Sin, tapi dia lebih memikirkan untuk dalam keadaan defensif. Jadi mereka serba sulit untuk dalam team fight-nya. Sementara LJ bakal gangguin terus dan memberikan efek slow yang berkelanjutan guys ya. Bajan di sini kita lihat bakal menjadi incaran berikutnya. 1 2 3 Lemon bakal maju. Glorious Pathway dibuka di situ hanya untuk mendapatkan seorang Bajan, tapi ternyata masih gagal. Dan di situ blue buff-nya bakal diambil begitu saja sama seorang Sin guys ya. Wan gagal mendapatkan last hit-nya. Kita lihat apa yang dilakukan R7 di sini guys. Ternyata mencoba untuk buying time mendapatkan sebuah batu guys ya. Sementara kita lihat anak-anak RRQ lainnya akan sneaky untuk mendapatkan Lord. Ini gerakan pinter banget sih guys ya. R7-nya buying time di situ. Kalau misalkan tadi sampai R7-nya mati pun nggak masalah gitu ya. Karena emang R7 mancing, One-nya harus datang ke sana, defensif dulu, Groknya mati, dan tapi mereka lagi ngelakuin Lord berempat gitu ya, dan nggak ada yang bisa bukain map. Tadi kayak team fight tiba-tiba muncul aja dari belakang. Rek di sini bakal dijegal. Kita lihat diberikan efek slow sama seorang LJ, ada dominance ice, ada di situ skill 2 dari seorang high loss yang bikin nge-slow banget, dan lagi-lagi bisa dibunuh di sini. Sin udah gue bisa bilang mungkin udah 3 kali mungkin ngamanin Rek dengan cara yang sama ya. Dihajar rame-rame, ditempelin terus, dan RRQ sudah mulai ngebalikin keadaan ya guys ya. Dengan berkat kesabaran di sini kita lihat. Ya, apa yang dilakukan seorang Lemon sabar banget. LJ juga menjadi tulang rusuk ya, atau tulang punggung dari tim RRQ, selalu nahanin damage di depan. Valirnya akan memberikan sustain damage buat bertahan di early game ya, karena dia tahu di sini Leomord bakal lebih lemah di early game. Terus dia juga punyanya high loss, bukan Grok yang bisa memberikan tambahan damage di awal. Jadi mereka memutuskan untuk ngambil Valir karena mereka tahu dia bakal butuh Leomord buat ngejar hero core daripada RRQ. Tapi kalau misalkan One nggak ngambil Bruno, ngambil Assassin, mungkin kayak Bruno bakal bukan menjadi pilihan. Tapi tadi masalahnya One itu nyimpen di last pick ya. Jadi mungkin udah ada feeling juga daripada seorang James, dia akan mengambil Bruno ya di sini. Wow, penasaran banget di sini. Game berikutnya lagi apakah bakal ada Assassin yang keluar ya, karena kita lihat belum ada Assassin. Lancelot belum keluar sama sekali di MPL Playoff ini. RRQ sudah mulai membalikkan keadaan. EVOS harus berhati-hati di sini guys ya, karena di sini hitungannya ya, RRQ itu punya 2 core ya, ada Lemon dan juga ada Sin. Lemon tentunya Leomord di late game akan menjadi gangguan besar buat seorang One. One nggak mungkin bikin armor 3 biji di sini. Dia butuhin damage juga karena dia satu-satunya hard carry. Di sini cuma ada hero support 2 biji, Uranus itu juga nggak akan memberikan damage yang besar banget, apalagi ke seorang LJ. Jadi tentunya One mungkin di sini maksimal ya, satu semi, satu bikin armor, dan itu kayaknya nggak cukup buat nahanin damage daripada seorang Leomord di late game guys ya. Itu permasalahan dari tim EVOS di sini. Dan kita lihat di sini pengaturan creep masih dilakukan. Leomorte di bawah, Chow-nya di atas. Leomorte di sini harus benar-benar hati-hati guys ya. Dia belum melihat adanya pemain-pemain EVOS yang bermunculan. Rek di situ bakal menjadi pancingan sepertinya. Leomorte bakal bisa nge-push. Kita lihat LJ di situ bakal nahanin damage daripada seorang One. Sangat sakit guys ya. Kita lihat Grok bermain sendiri di situ ya, menghadapi seorang Sin ya, di ini guys ya, diladenin guys sama seorang Bajan. Harus kehilangan immortality-nya one by one sama seorang Sin. Lasit OEON, timingnya sangat tepat. Kita lihat di situ VM juga akan melakukan Winter Traction yang mencoba mendapatkan seorang One di situ sudah terjepit kah? Masih ada Lemon di situ guys. Tidak ada kuda sama sekali, dan di sini sepertinya akan menjadi triple kill buat seorang One. Apakah mereka bakal mencoba untuk langsung end di sini guys ya? 30 detik. R7 bakal dikejar terus-terusan. Sepertinya di sini tidak akan menjadi waktu yang cukup guys ya. Dan R7 mencoba untuk tele. Apakah bakal ada terjadi comeback di sini? 19 detik ya. Apakah bakal cukup? R7 bakal teleport di situ. Rek nggak mengganggu di situ ya. Mungkin dia udah feelingnya udah tele duluan.
dan 9 detik di sini turret bakal hancur. Ini pasti kesenggol-senggol sih. Kesenggol-senggol, tapi pertanyaannya apakah bisa diselesaikan tepat waktu, langsung ulti di situ dan EVOS benar-benar langsung mengamankan ke arah turret. Dan game kedua comeback yang sangat baik dilakukan sama tim EVOS Legend di sini ya. Mereka benar-benar mencari peluang. Di situ kita lihat mungkin kesalahan awal ya, kalau boleh jujur tadi dari seorang Sin, dia udah dapetin immortality seorang Grok, cuma dia masih memaksakan untuk maju terus ya, memberikan pressure, dan ternyata tim fightnya jadi kalah. Lemonnya juga udah nggak punya kuda, dan game kedua akan diamankan sama tim EVOS 1-sama. Wow, gila ya. Makin menarik aja guys, di sini sudah 1-sama. Apa yang akan dilakukan di game ketiga nanti, draft seperti apa yang akan keluar? Penasaran kan? Langsung aja ditungguin guys ya, karena gue bakal upload sampai ntar malam guys ya. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens. See you di game ketiga.